Ya, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, saya membaca data tentang angka perceraian di Indonesia menjatuhkan air mata. Ya, bahwa pasca Corona kemarin 2020-2021, seorang sahabat saya di Pengadilan Agama bercerita bahwa angka perceraian di Indonesia naik sampai 600%. Ya, betapa mudahnya perceraian terjadi di negeri kita. Ini adalah indikasi Allah cabutnya keberkahan dalam rumah tangga. Kenapa kok mudah sih mengucapkan kalimat cerai? Padahal kata Rasulullah walaupun hadis ini dhaif tapi sahih secara makna. Abghadul halali ilallah at-talaq. Yang halal tapi dibenci sama Allah adalah perceraian. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ingat suami kita bukan malaikat. Ingat istri kita bukan bidadari. Malaikat itu tidak punya dosa, sementara suami kita banyak dosanya. Istri kita bukan bidadari, yang namanya bidadari tidak ada salahnya. Istri kita banyak salahnya. Maafkan kesalahan suami kita, maafkan kesalahan istri kita, supaya insya Allah kita bertemu lagi di surga. Ingat ada dua yang mengantarkan kita ke surga. Pertama sabar ketika dapat ujian, yang kedua bersyukur ketika dapat kenikmatan. Satu saat saya pernah diceritakan oleh seorang syekh. Ada dua orang pasangan, satu pasangan dua orang mukmin mukminah di kota Riyadh sedang berkelahi bu, berdebat. Tanpa sengaja suaminya menampar istrinya. Pak, jatuh bu. Ini udah kayak film India bu. Jatuhnya lama 2 jam kemudian. Apa yang dikatakan sama suaminya? Kamu nih kurang ajar, gak baik sama saya. Itu di saat istrinya ditampar dan berbekas istrinya putih kulitnya bu. Ada telapak tangan suaminya. Ketok pintu di apartemennya. Ketok pintu. Ternyata mertuanya datang. Mertua suaminya datang bu. Itu suaminya udah dak dik dok. Wah ini pasti diceritain. Pasti nanti dia akan cerita tentang prahara rumah tangga kita. Pas diketok. Apa yang terjadi bu? Istrinya cuci muka. Istrinya menangis tapi cuci muka, pas dibuka, oh ayah alhamdulillah ayah datang. Suaminya tetap dak-dekan, anaknya udah 4. Hancur rumah tangga saya nanti, berantakan rumah tangga saya. Apa yang terjadi ibu? Istrinya siapin makanan, gak cerita sedikit pun tentang masalah rumah tangga kepada orang tuanya. Disiapin makanan apa terus suaminya, bapaknya nanya, nak kok kamu ada air mata? Bekas nangis ya? Enggak ya, tadi saya lagi motong bawang. Maka saya keluar air mata sedikit. Setelah pulang suaminya datang ke toko emas, pergi ke toko emas beli emas seharga 1.000 real. 1.000 real itu kurang lebih 5-6 juta ya, 5 juta. Beli dikasih suaminya. Apa kata istrinya? Udah saya udah maafin kamu. Saya udah maafin kamu gak usah seperti ini. Beli-beli lagi kayak begini boros. Enggak saya beliin buat kamu. Anti tastahiqqina ruhi. Kamu berhak buat nyawa saya. Kamu selamatkan rumah tangga kita gak cerita ke orang tua kamu. Saya rela berikan nyawa saya buat kamu. Apa quotes of the day-nya? Kalau mau dapat emas maka siap-siap. Bukan itu. Bukan itu Ustaz Cep. Loh, udah nih kalau dapat 1.000 real, nih pikirin. Enggak gitu. Apa hikmahnya? Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Rumah tangga ustadz, rumah tangga kiai, rumah tangga habib, rumah tangga hatta dia hafiz Quran pun pasti punya masalah, apalagi kita. Maka oleh itu hadapi persoalan rumah tangga kita dengan kesabaran. Jangan mudah ngucapin cerai, jangan mudah ngucapin udah saya pulang ke rumah orang tua saya saja. Kalimat seperti ini akan mencabut keberkahan rumah tangga kita. Emang lupa ketika masa-masa romantisme dulu, ketika makan singkong goreng berdua, ketika goncengan motor, kenapa lupa masa-masa itu? Dan lihat Rasulullah itu romantis sama istrinya, gak pernah marah-marah sama istrinya. Pernah satu saat Rasulullah capek pulang ke rumah, Aisyah ngumpet di belakang pintu. Rasulullah SAW ketika masuk, Aisyah nemplok di belakang badan Nabi. Ibu nanti praktekin di rumah. Ibu ngumpet, kalau Aisyah dapat ciuman, ibu saya prediksi mendapat tamparan. Karena disangka maling.
Baik Mas Al, terima kasih Ustaz Kasim. Masih bersama kami Ustaz Kasim di sini? Siap, siap. Oke, karena kita masih persilakan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Di antara tadi yang disampaikan adalah bagaimana sesungguhnya peran orang tua dan juga mertua ini sangat penting sekali untuk mempertahankan atau meningkatkan bagaimana keluarga kita untuk terus sakinah mawaddah warahmah. Nah, kami persilakan Ibu Emi Wahab. Silakan, boleh berdiri Ibu? Ya, boleh berdiri atau duduk saja? Duduk saja Oke, boleh ya. baik. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustadz, teman-teman. Boleh tahu nggak asalnya dari mana? Oh saya, asalnya dari Sumatera Utara, Medan. Medan, Iya. Masya Allah. Masya Allah. Silakan Ibu Emi. Baik. Jadi gini, ada teman curhat, dia bilang gitu, waduh padahal kita mengenai tadi mawadah, sakinah mawadah warohmah. Jadi padahal saya sebagai istri, kan biasanya itu yang bawel itu istri Ustadz. Tapi ini istrinya baik banget. Udah mengerti, udah memahami, sudah memaafkan gitu. Tapi suaminya selalu minta dirajai. Tapi tidak pernah meratukan istrinya, katanya begitu. Jadi mau seimbang gitu Ustadz. Nah, kan kita ada contoh ya Ustadz ya, seperti Siti Aisyah ya. Kan suaminya Aisyah kan atau Asia? Kalau Asia binti Muzahim, Asia. istri Fir'aun. Asia, istri Fir'aun ya? Paham, saya Iya. paham. Oke, Silakan Iya, lanjutkan Bunda. istrinya Fir'aun. Nah suaminya kan tahu sendiri ya, saya Betul. nggak usah ngomong. Iya, iya. Gitu. Tapi istrinya kan baik banget. Nah bagaimana cara istri menyikapi itu Ustaz? Masya Allah Ustaz. Mencontoh Assalamualaikum dari- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. jatuh air Luar mata biasa. nih, karena Masya ketika ibu bilang istri Fir'aun, Ya. istri Fir'aun itu nggak minta cerai sama Fir'aun. Padahal Fir'aun sudah zolim, Fir'aun sudah na'udzubillah min zalik menganggap dirinya Tuhan. Dia sabar Bu, dia dipukulin, dia disiksa karena mengaku Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hadiah Allah buat Siti Muzahim, Asia binti Muzahim? Ibu buka Quran surat At-Tahrim. Allah berikan dia rumah di surga. Dia mengatakan kepada Allah ketika disiksa sakratul maut sama suami yang begitu zalim, begitu kejam, begitu biadab. Apa kata dia? Rabbi bni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min qaumiz zalimin. Ya Allah, bangunkan saya rumah di surga. Kata para ulama tafsir, Allah bentangkan ketika dia sakratul maut rumah di surga yang begitu indah. Artinya apa? Sabar dalam rumah tangga insya Allah akan membuahkan surga. Kita hidup di dunia sebentar Bu, nggak ada yang tahu siapa yang meninggal duluan. Bisa jadi suami duluan yang meninggal. Kalau kita sabar, ridho menerima ujian ini, insya Allah surga. Ya, kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan ibu duluan. Di belakang tampil tangannya ngepel terus, Ustadz kapan mati? Baik, terima kasih Ustaz Kasifir, boleh duduk kembali dan nanti pemirsa di segmen berikut juga ada Ustaz Cep Syahabuddin yang akan melengkapi bagaimana sesungguhnya memang tidak ada yang konflik di dalam rumah tangga, tidak ada yang baik-baik saja. Justru ketika kita melihat, kita analogikan ketika melihat air itu tenang, jangan-jangan itu justru malah berbahaya. Nah, nanti boleh di-spill sedikit Ustaz Ence bagaimana nanti akan disampaikan di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Konflik dalam rumah tangga pasti ada, masalah dalam rumah tangga pasti ada. Lalu bagaimana? Jangan kemana-mana, kita bahas setelah yang satu ini.